warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustazah semuanya, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran online kali ini. Kita masuk pada pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya. Kalian perhatikan, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Sebagian besar tumbuhan berasal dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-kelamaan akar tanaman tumbuh semakin besar dan kuat. Tumbuhan banyak memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Tumbuhan juga menjadi bahan baku kebutuhan manusia berupa kebutuhan sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Setiap tumbuhan berbeda satu sama lain. Ada tumbuhan yang berbuah, ada juga yang tidak. Ada tumbuhan yang berbunga, ada juga yang tidak. Perkembangbiakan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak secara alami, ada juga dengan cara buatan. Perkembangbiakan alami, tumbuhan ada yang dari tunas, ada juga yang berasal dari biji. Jadi perkembangan biakan itu ada pada tumbuhan ada dua ya, dengan secara alami dan secara buatan ya. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah biji. Misalnya apa saja? Ayo, tumbuhan yang memiliki biji. Buah apa saja? Iya, mangga, rambutan, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, perhatikan siklus pertumbuhan dari biji ya menjadi tumbuhan tanaman. Nah, perhatikan gambar yang ada di buku anak-anak semua juga ya, yang ada pada halaman ada pada halaman 96 ya. Nah, tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Ya, ini dia akan tumbuh menjadi kecambah ya, Nak. Ini tadi buah bijinya, ini buahnya, ada bijinya lalu ditanam akan menjadi kecambah ya. Kecambah tersebut ya akan terus tumbuh menjadi dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa akan menghasilkan buah. Kalian perhatikan pada buku anak-anak ya, pada halaman 96. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu 97. Nah, ini ada ustazah kopikan yang di buku anak-anak semua. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Contohnya, ya ini tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuh dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, yang di samping tumbuhan dewasa inilah ada yang kecil, ini namanya tunas ya, Nak ya. Tumbuhan tunas. Nah, dia tumbuh di antara tumbuhan dewasa ya. Ayo, tumbuhan apa lagi yang berkembang biak dengan cara bertunas? Iya, ada cocor bebek dan juga ada bambu. Nah, pisang juga ya. Nah, oke. Anak-anak bisa perhatikan. Nah, masih di halaman 97. Nah, itu ada di kolom ya. Nah, pasti kalian menemukan kata-kata yang sulit dari bacaan yang ada di halaman 96. Nah, ayo kita temukan arti kata sulit berikut. Yang pertama yaitu kecambah. Tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji kacang-kacangan. Nah, itulah dia kecambah. Tunas, apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang baru timbul dari tunggul atau ketiak daun, buku batang induk, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya. Ya, anak-anak bisa memperhatikannya pada gambar ya.
Oke. Apakah kamu suka makan buah pepaya? Ya, bagaimana pertumbuhan pohon pepaya? Pohon pepaya yang ada di lingkunganmu berasal dari biji pepaya. Biji pepaya yang ditanam di dalam tanah akan melalui proses hingga akhirnya dapat menjadi pohon pepaya. Anak-anak bisa perhatikan juga di bukunya ya. Pertumbuhan pada pohon pepaya. Itu ada di halaman 102 ya. Nah, ini dia pertumbuhan pada pepaya ya. Ya, anak-anak bisa baca nanti pertumbuhan pada pepaya. Sekarang kita masuk perkembangbiakan tanaman bambu. Itu ada soal nomor 1 halaman 105 ya. Anak-anak bisa lihat. Nah, ini dia. Bambu berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu tunas. Nah, ini tadi ya. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Nah, rumpun itu banyak ya nak ya. Tunas ini tidak tergantung pada induknya walaupun induknya ditebang. Tunas ini akan tumbuh terus ya. Nah, sekarang pernahkah kamu bekerja sama saat bermain? Ya, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja contoh kerjasama dalam bermain? Ya, ini ada permainan bakya namanya nak. Perhatikan gambarnya. Ini bakya ya. Nah, ini juga ada permainan kuda-kudaan. Ini ada permainan tarik tambang. Nah, dalam melaksanakan permainan ini tentu akan ada kerjasama. Kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan dan hidup menjadi rukun dan nyaman. Apabila tidak terjadi kerjasama dalam melakukan permainan ini, maka tidak akan berhasil. Oke? Nah, ayo mengamati pada gambar ini. Gambarnya ya, ini adalah gambar anggrek. Iya, bunga anggrek. Anak-anak paham semuanya. Alhamdulillah. Ini adalah bunga anggrek. Nah, ada pada halaman 106. Anak-anak buka bukunya halaman 106 ya. Nah, Ustazah jelaskan sedikit bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada bunga anggrek. Nah, ini kebetulan ada anggrek bulan. Bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di Provinsi Maluku. Bunga ini cukup dikenal karena keindahan yang dimilikinya. Bunga ini memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Nah, ini namanya kelopak ya pada daunnya ya. Dalam bunga tersebut terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Nah, di bunganya itu ada antenanya ya. Nah, dia akan keluar dari kelopaknya tersebut. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, kalian lihat halaman 106 ya. Nah, kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat laporan ya. Nah, bagaimana cara membuat laporan? Laporan tersebut harus ada temanya ya. Nah, ini ada di halaman 106. Ada di kolom bawah. Kalian membuat laporan tentang ciri-ciri tumbuhan. Kita tadi sudah belajar tentang anggrek. Nah, anak-anak bisa tuliskan ini di buku kalian. Bentuknya, bentuk anggrek bulan berbentuk bulat dan memiliki kelopak yang lebar. Warnanya berwarna putih dan kuning muda. Ciri lainnya, pada bunga terdapat filamen atau antena khusus. Nah, ini anak-anak bisa tulis. Kita sudah menjawab bersama-sama. Anak-anak bisa tulis di bukunya ya. Kalian tidak perlu mencari lagi ciri tumbuhan lainnya. Atau kalian juga bisa sambil belajar di rumah bagaimana cara membuat laporan yang lain. Bukan hanya pada ciri-ciri tumbuhan. Yang lain juga bisa dilakukan. Oke? Pada pembelajaran subtema 4, pembelajaran 1-6, Ustazah cukupkan sampai di sini. Maka anak-anak akan silakan menyimak video berikutnya pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, silakan memperhatikan video berikutnya.